Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma perkenalkan, saya Abid Yanwar Badarudin, salah satu dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini senang sekali kami akan menyampaikan terkait berkas untuk pengajuan serdos kami. Dalam hal ini, untuk video kali ini berkaitan dengan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut juga PDD UKT PT dalam bidang pengajaran pada tahun 2025 di bidang pengajaran pada Serdos 2025. Pada kali ini kami membawakan mata kuliah atau deskripsi perkuliahannya adalah pada mata kuliah Desain Multimedia dengan kode mata kuliah 210304 3106 dengan bobot SKS 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pada pendekatan pembelajaran di mata kuliah Desain Multimedia menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, sehingga diharapkan mahasiswa mendapatkan informasi yang baik terkait pembelajaran desain multimedia. Rumpun mata kuliah adalah informatika dan mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa di semester 1 dengan koordinator mata kuliah adalah saya sendiri, Abid Yanwar Badarudin, Eskom Mkom, dan kaitannya dengan capaian pembelajaran program studi atau CPL Prodi. Yang pertama, memiliki sikap mental positif, profesional, dan integritas dalam mempelajari ilmu pengetahuan maupun teknologi. Yang kedua, mampu membuat produk digital dengan menerapkan prinsip-prinsip multimedia untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Yang ketiga, mampu menguasai prinsip-prinsip multimedia dalam pembuatan produk digital. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di sini ada 4. Yang pertama, memiliki integritas profesional dan berkomitmen terhadap nilai-nilai etika. Mampu menunjukkan kriteria mandiri, bermutu, dan terukur. Berikutnya, mampu menyelesaikan masalah di masyarakat dengan mendesain produk digital. Terakhir, yang keempat, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dan menangani berbagai kegiatan secara simultan pada berbagai kondisi. Di mana CPMK tadi diberikan di dalamnya ada sub CPMK. Yang pertama, sub CPMK-nya adalah mampu menjelaskan konsep dan deskripsi desain multimedia. Yang kedua, mampu memahami prinsip dan elemen desain. Ketiga, mampu memahami teori warna dan tipografi. Yang keempat, mampu memahami perangkat lunak desain. Yang kelima, mampu melakukan simulasi pengolahan gambar digital. Yang keenam, mampu memahami audio dan video dalam multimedia. Yang ketujuh, mampu mensimulasikan desain interaktif. Yang kedelapan, mampu mensimulasikan teknik animasi dasar. Yang kesembilan, mampu mensimulasikan desain presentasi multimedia. Yang ke-10, mampu memahami dan mensimulasikan web design dan multimedia. Yang ke-11, mampu memahami etika
dan hak cipta dalam multimedia. Yang ke-12, mampu mensimulasikan evaluasi dan pengujian desain multimedia. Deskripsi singkat mata kuliah desain multimedia. Desain multimedia adalah mata kuliah dasar wajib pada program studi teknik informatika di Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang diberikan pada semester 1. Mata kuliah ini penting. Kenapa? Karena untuk menjawab kebutuhan perkembangan media, baik media massa atau media elektronik, di mana desain multimedia sangat erat kaitannya pada dunia nyata. Bahan kajian pada materi pembelajaran di sini kami mengambil ada 14 bahan kajian. Bagaimana manfaat dan peran desain multimedia, prinsip desain serta studi kasus yang nanti akan diberikan. Kemudian pembahasan mengenai teori warna dan tipografi, model sistem umum dan pendekatan bagaimana sebuah tools yang nanti akan digunakan dalam multimedia. Kemudian algoritma gambar digital, audio dan video dalam multimedia, konsep desain interaktif serta praktikum nantinya. Kemudian teknik animasi dasar, desain presentasi multimedia dan praktikumnya, etika dan hak cipta dalam multimedia, dan teknik evaluasi desain multimedia serta praktikumnya. Pustaka utama yang digunakan adalah Multimedia Making It Work, serta beberapa pustaka pendukung. Ada Adobe Audition, cara mudah buat produksi rekam. Kemudian ada Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Kemudian bagaimana editing video. Kemudian tuntas Adobe After Effects. Dengan dosen pengampu saya sendiri, Abid Yanuar Badarudin. Sistem penilaian pada mata kuliah desain multimedia akan mendapatkan nilai A dengan rentang nilai 86 hingga 100. Nilai angkatnya adalah 4. Ini A- itu rentang nilainya 81 hingga 86. Nilainya 3,67. B+, rentang nilai 76 hingga 81. Nilai angkatnya 3,33. Kemudian nilai huruf B ini 71 hingga 76. Nilai angkatnya adalah 3. Kemudian B- rentang nilai 66 hingga 71. Nilai angkatnya 2,67. Kemudian C+, 61 hingga 66. Nilai angkatnya 2,33. Serta nilai huruf C rentang nilai 56 hingga 61. Nilai angkatnya adalah 2. Kami berikan bobot penilaian pada mata kuliah ini, yaitu bobot UTS 20%, bobot tugas 30%, bobot partisipatif atau penunjuk kerja pada praktikum ini 30%, serta bobot UASnya 20%. Demikian pengantar dari PDD UKT PT bidang pengajaran untuk Serlus 2025. Selanjutnya kita akan menuju ke kelas untuk melakukan bagaimana teknik pengajaran di mata kuliah desain multimedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kita akan lakukan presensi terlebih dahulu. Baik, silakan teman-teman mengambil smartphone-nya untuk scan barcode yang ada. Baik, saya bukan presensinya. Kita sudah bahas ini dan di hari ini kita akan lanjutkan mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip dari desain grafis. Nah, prinsip dari desain grafis ini diantaranya ada beberapa, yang keseimbangan, kesatuan, ritme, penekanan, dan proporsi. Kita akan pelajari satu persatu dari kelima prinsip desain grafis ini, dan ini akan kita bahas di pertemuan kali ini secara mendalam. Nah, sekarang kita bahas dulu. Kami silakan. Nah, prinsip dari desain grafis secara umum keseluruhan komponen desain harus tampil harmonis. Sebuah lagu tidak akan mudah didengarkan dengan baik kecuali dia harmonis, tidak langsung dimainkan secara bersama-sama, ada temponya. Begitu juga sama seorang desainer, dia juga bisa memadukan keseimbangan fontnya, kemudian gradasinya, atau bahkan ketika dia tulisannya warnanya gelap, maka background belakangnya juga jangan warna yang gelap. Ada yang namanya apa? Kalau tulisannya gelap, backgroundnya gelap, kemudian tulisannya gelap, kita akan bisa baca. Contohnya aja tulisan ini ataupun slide ini, tulisannya teksnya berwarna gelap, maka di belakangnya backgroundnya adalah terang, kontrasnya bisa kelihatan. Dan pada penerapannya dibagi dua keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris dan asimetris. Nah, kemudian keseimbangan simetris itu seperti apa? Kita umpamakan seperti ini. Jadi kalau yang simetris, ada sebuah bidang, keduanya sama, atas, bawah, kanan, kirinya sama. Itu simetris. Kalau asimetris bagaimana? Simetris contohnya seperti ini. Antara satu dengan satunya itu dia berbeda. Berikutnya, kalau kita bicara masalah kesatuan, kesatuan dalam prinsip desain grafis berarti apa? Berarti dia kohesi, konsisten, kemudian ketunggalan. Contoh mudahnya apa? Contoh mudahnya ketika Anda membuat sebuah desain, pastikan palet warnanya itu kita tentukan menggunakan 3 palet warna atau 4 palet warna atau 5. Jangan semua warna Anda masukkan dalam satu bingkai desain. Atau contoh yang lain adalah ketika Anda ingin buat font, buat leaflet atau buat flyer, tapi di situ fontnya tentukan jangan lebih dari 3 atau 4 font yang digunakan. Supaya apa? Supaya nggak rame. Font itu ya macam-macam. Bisa Anda pakai Alboto, bisa pakai Times New Roman, atau punyanya UMP. UMP tulisannya itu kan dia pakai font apa? Ada yang tahu? Kris Quadrata. Baik, nah sehingga dia bisa menghasilkan tema yang kuat, yang mengakibatkan sebuah hubungan yang sangat mengikat. Jadi kesatuan itu ada pada sebuah desain. Ini prinsip yang kedua. Berikutnya adalah ritme. Ini adalah menyatukan irama. Biasanya berarti bisa juga perulangan atau variasi dari komponen desain grafis. Irama dihasilkan oleh unsur yang berbeda dengan pola yang berirama dan unsur yang serupa serta konsistensi. Jenis irama meliputi reguler, mengalir, dan prosesif atau gradual. Penekanan
memberikan arti bahwa tidak semua unsur grafis adalah sama pentingnya dan perhatikan pembaca harus difokuskan. Paling tidak ritmenya itu Anda mau fokus di mana. Sebuah desain pasti di sana ada header, kemudian ada sub gitu ya. Jadi mana yang ukuran fontnya, kemudian yang di bawahnya lebih kecil lagi, kemudian isi dari poster itu, komposisi, tadi juga ada komposisi antara gambar dengan tulisan itu bagaimana juga disebutkan. Berikutnya penekanan ini kaitannya dengan penekanan. Anda mau menekankan apa sih sebenarnya? Ketika Anda membuat flyer ucapan selamat hari Lebaran, gitu ya, maka komposisi apa yang akan Anda tekankan di sana? Apakah ucapan selamat Idul Fitrinya, atau ucapan keluarga besar Fakultas Teknik dan Sainnya, atau yang Anda mau tekankan siapa pemberi ucapan ini, HMTI gitu. Nah, secara umum biasanya yang ditekankan itu adalah, yang difokuskan adalah ucapan selamatnya. Nah, berikutnya, proporsi ini penting teman-teman. Ini adalah hubungan perbandingan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya dengan elemen keseluruhan. Dan ini bisa diartikan juga sebuah ukuran size-nya, tanpa perubahan ukuran panjang, lebar, tinggi, sehingga gambar dengan perubahan proporsi sering terlihat di struktur. Kalau Anda lihat slide ini mungkin kurang pas. Kurang pasnya apa? Beda antara sudut sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Nah, layaknya lebih baiknya adalah Anda posisikan dengan yang dia center ke tengah. Nah, kita akan biasa teman-teman, kalau HP Anda punya, kita di mahasiswa ya, mungkin sering pakai AI. Apa yang sudah Anda pernah pakai? ChatGPT. Ada selain ChatGPT? Gemini. Oke. Ada lain selain Gemini? Apa? Lovable. Oh, saya baru dengar Lovable. Blackboard AI? Pernah pakai ya? Atau ada yang malah ngoding pakai Blackboard? Nah, oke, teman-teman, kita akan coba terapkan prinsip-prinsip desain multimedia ini, khususnya untuk yang desain grafisnya, ke dalam sebuah bagaimana mesin itu dia mencoba untuk memposisikan, bagaimana mesin dia mencoba membuat tampilan yang bagus. Jadi sekarang sudah zamannya AI, maka kita bukan yang menghindar dari AI, tapi bagaimana AI itu menjadi tools bantu kita. Siapin sekarang foto teman-teman. Foto di HP boleh, di PC Anda juga boleh. Jadi Anda siapin foto. Boleh foto satu badan full, yang bentuk aurat ya mesti ya. Jangan ya. Jadi yang foto badan full, kemudian mukanya nampak jelas. Boleh mau selfie dulu juga boleh. Pakai HP boleh, pakai ya, nanti kita akan coba sebuah prompt yang familiar aja, teman-teman bisa pakai ChatGPT juga boleh. Mau pakai yang pakai di PC Anda, untuk buka ChatGPT-nya boleh, menggunakan yang ada di HP juga boleh. Nanti kita akan lihat bagaimana mesin itu menjadikan sebuah prinsip dari desain itu memposisikannya dengan baik. Saya contohkan sebuah contoh. Ini satu foto dari sahabat kami di program studi teknik informatika. Kebetulan beliau adalah Pak Agung Bro Wicaksono. Beliau adalah Kaprodi Teknik Informatika UMP. Ini adalah prompt-nya. Anda boleh ketik, boleh ikutin prompt ini, nggak apa-apa. Kita waktunya agak lama. Mau difoto juga boleh. Tulisannya adalah bagaimana kita membuat sebuah graphic design dan nanti dibuat sedemikian rupa sesuai dengan gambar yang ada. Nah, gambarnya kalau bisa gambar Anda, karena kita hari ini kita akan praktek sesuai dengan gambar Anda. Nah, nanti mau Anda samakan di sini, yang Anda bisa rubah
adalah di sini equipment-nya boleh Anda rubah pakai apa? Misalkan mau diganti selain MacBook, bebas. Tulisannya Anda mau rubah apa, bebas. Ini yang harus dikasih tanda petik ya, supaya dia sama ChatGPT mengindikasikan ini yang akan ditulis. Boleh tanda petik 2, boleh tanda petik 1. Nah, kalau sudah selesai, ada yang sudah selesai ketik dan generate? Belum, masih proses. Oke. Nah, kurang lebih jadinya nanti seperti ini, teman-teman. Ada nama di atas, ada nama yang bold besar, kemudian nama kecil. Dan kalau kita lihat sistem ChatGPT, dia sudah mampu untuk bisa memposisikan keinginan teks dengan apa yang ada di gambar. Bahkan presisi sekali, mana yang kanan, kiri, atas, bawah. Bahkan yang diminta dia seperti halnya action figure katakanlah. Itu dia bisa meng-compare, bahkan meng-comment sedemikian rupa ini. Bahkan saturasi ataupun bayangan ya, efek bayangan itu juga terlihat seperti nyata. Jadi kalau ya ini AI, gitu. Ini AI. Dan bagaimanapun kita juga harus ngasah skill kita ya, skill desain maksudnya. Baik, teman-teman, sehingga kita berada di penghujung materi hari ini. Sebelum kita akhiri, ada sebuah quiz yang teman-teman kita coba refleksikan apa yang sudah kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Ada quiz. Nah, ini kita coba selesaikan di ruangan ini. Kira-kira antara desain A sama-sama desain dengan muatan informasi yang sama, hanya saja tata letaknya dia berbeda. Nah, kira-kira ada yang bisa berpendapat mau pilih desain, kenapa desain A lebih menarik daripada desain B? Raise your hand. Ada yang berkenan untuk memberikan suara? Silakan, Mas Aldo mau menyampaikan. Oke, silakan. Ya, mungkin untuk desain A sendiri, pengalaman sebagai user saat awal melihat desain tersebut langsung melihat kepada, jadi perhatiannya langsung fokus pada tracking expenses. Itu yang tulisan ya? Iya. Karena itu adalah tagline utama dari desain tersebut, sehingga user akan mengetahui apa kira-kira isi dari desain tersebut. Oke, nice. Baik, baik. Ada lagi yang punya pendapat selain Mas Aldo? Dia menyoroti tagline-nya itu lebih beda ya. Kalau di sini malah nggak ada tagline-nya. Tagline-nya kecil sekali di bawahnya foto ya. Padahal itu mungkin amunisi yang ingin ditonjolkan. Nah, kalau ini lebih jelas, judulnya bahkan lebih gede. Ada lagi yang mau menyimpulkan dari dua media yang informasinya mungkin sama, tapi kok lebih eye-catching kayaknya ya kan? Oke, silakan. Menurut saya sih dari warna, pemilihan warna dan penempatan masing-masing font atau sumber. Oke, penempatan ya, kaitannya dengan pewarnaan, kemudian pemilihan ukuran font gitu ya, font dan ukurannya, kemudian penataan gambarnya. Jadi tidak semua tulisan itu ada di sebelah kanan, tapi di sana juga di compare dengan gambar. Oke, nice. Sehingga mata itu enggak terdolimi, mata itu enggak sakit gitu ya, melihat sebuah desain yang dia ingin menonjolkan sebuah tagline tracking expense ya, bukan expense. Dan di situ ditambahi juga sebuah gambar yang mengilustrasikan kedekatan informasi dari layar ini atau brosur ini. Next, terima kasih. Jadi semakin jelas prinsip dari sebuah desain grafis, kejelasan penggunaan warna dan
apa yang memang ingin kita sampaikan ke deliver kepada user itu jelas dan clear. Nah, ini quiz yang pertama. Quiz berikutnya. Oke. Menurut Anda, kira-kira mana yang lebih baik antara A dan B? Kalau tadi saya kasih bantuan yang silang sama yang centang, kira-kira mau lebih berpendapat yang mana? Atau gimana? Asyaranya. Silakan mengemukakan pendapat saja. Pilih yang mana? Oke, masuk silakan. Untuk lebih baik yang mana dari segi bilangan user? Pastinya yang gambar A ini Pak. Gambar A, oke, gambar A. Why? Terutama di bagian-bagian proporsional dari ukuran font itu lebih terbaca dari gambar yang A. Lalu lebih berwarna yang A. Kemudian? Dan yang lain itu informasi lebih terbaca yang A. Oke. Di keseluruhan isi konten. Baik, secara keseluruhan isi konten dia keterbacaannya jelas. Oke, saya nambahin sedikit. Kalau Anda membuat sebuah file ukurannya sebesar kertas F4, pastikan fontnya itu Anda bisa kebaca dalam ukuran sepanjang tangan. Ketika Anda tempelkan di tembok, kemudian ada orang yang membaca, itu masih bisa keterbacaannya itu satu ukuran satu hasta satu tangan ya. Nah, kalau Anda bikin pengumuman fontnya pakai font ukuran 6, kasihan harus bawa kaca pembesar. Kalau nggak difoto di zoom in zoom out gitu ya. Maka pastikan kalau Anda mau bikin pengumuman ukuran 4, dia keterbacaannya dalam ukuran satu panjang ini meter atau ya kurang lebih setengah meter itu bisa terbaca. Baik, untuk studi kasus ini yang studi kasus 3, Anda maksimal kumpulkan di tanggal 8 Juli 2025, masih ada waktu 1 pekan ke depan, maksimal pukul 17.00. Di mana? Di Mempas. Jadi Anda kirimkan, Anda boleh ketikkan dulu di MS Word atau langsung nanti di PDF kan boleh. Anda komentari untuk yang desain A, bagaimana penggunaan warnanya, susunannya, informasinya. Pendapat Anda untuk kedua poster ini bagaimana? Untuk yang A bagaimana? Untuk yang B bagaimana? Pasti kalau yang ini saya tidak minta Anda pilih mana, tapi Anda komentar saja. Apa kelebihan dari poster A dan apa kelebihan dari poster B? Kekurangan dari poster A apa? Kekurangan dari poster B. Kalau memang tidak ada kekurangan ya sampai ke saya. Sudah cukup untuk informasi. Dalam sebuah poster pastikan terkandung di sana informasinya apa? Tanggal, waktu kegiatannya, siapa pelaksana kegiatannya, kemudian venue-nya di mana, lokasi venue-nya, kemudian kontak person, narasumber. Nah, informasi itu kalau memang mau dibentuk dalam sebuah poster umum. Oke, dari sini bisa dipahami, teman-teman? Oke, untuk Anda untuk di tugas ini hanya berkomentar dulu, belum membuat desainnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lakukan praktek bagaimana membuat desain yang baik, yang bagus sesuai dengan beberapa kaidah dan prinsip di desain multimedia dan desain grafis khususnya ya, dan di dalam kuliah desain multimedia. Dan insya Allah kita akan bertemu di pertemuan pekan depan insya Allah. Jangan lupa tugasnya. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.